ini BPK sudah cukup lama di Banjarnegara dan beberapa waktu lalu sudah mulai turun di 1-2 kecamatan. Wanayasa saya mohon konfirmasi teman-teman kepala sekolah ada yang sudah pernah dirawui dari BPK bulan-bulan Februari kemarin? Belum ya? Oh iya, belum, berarti ya sabar saja. Insya Allah kami sudah dimintai data 50 sekolah sebagai titik untuk nanti beliau akan sampai ke sekolah. Apakah itu nanti salah satunya adalah sekolah panjenengan? Allahu a'lam ya. Kami tidak bisa menunjuk, tapi juga kami tidak bisa mencegah. Penting bagi setiap kepala sekolah untuk tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Karena apa? Beliau hanya menunaikan tugas, memastikan bahwa penggunaan dana BOSP tahun kemarin sesuai dengan petunjuk regulasinya. Kalau regulasi BOSP ya nanti untuk diketahui oleh Bapak Ibu Ketua Komite, ini beliau teman-teman kepala sekolah juga berpegangan kepada aturan, yaitu Permendikbud nomor 63 tahun 2022 untuk BOS tahun 2023. Untuk BOS tahun 2024 regulasinya berbeda, yaitu Permendikbud nomor 63 tahun 2023. Beda tahunnya saja, tetapi ada beberapa poin penyempurnaan. Ya, intinya sepanjang penggunaan anggaran BOS, karena sudah tadi beliau Pak Kapit menceritakan tentang 8 standar itu. Teman-teman kepala sekolah pedomani itu saja. Jadi pedomani itu, kemudian lakukan belanja, dan belanja siplah itu sudah ada aturannya. Belanja itu sudah dipermudah sehingga membuat SPJ-nya istilahnya ya tinggal menyusun saja, dan itu merapikan, kemudian melakukan pengecekan sampai dengan untuk penggunaannya ini tinggal disinkronkan antara berapa penerimaan BOS dan berapa penggunaannya, di mana alat bukti pengeluaran yang sudah dilakukan selama tahun 2023 itu, dan belanja modal apa saja yang sudah dilakukan, di mana barang-barang itu berada. Saya kira simpel. Ketika teman-teman kepala sekolah kemudian mengelola itu, mengecek itu dengan baik, yang mengerjakan mungkin memang bukan teman kepala sekolah secara langsung karena tetap dibantu oleh bendahara. Tetapi saya tanya coba, apakah selama ini dengan bendahara kepala sekolah selalu melakukan komunikasi, cek dan dicek? Cek, oke. Yakin ya? Alhamdulillah, saya juga senang ini mendapatkan jawaban yang menyenangkan, karena alhamdulillah kepala SD di Kecamatan Wanayasa komunikasinya baik dengan bendahara, sehingga untuk tahun 2023 kemarin, tatkala nanti PPK hadir ke sekolah panjenengan dan mereka menanyakan tentang satu hal, insya Allah panjenengan bisa menjawab lah ya, bisa menjawab. Misalnya untuk tahun 2023 saldo BKU dan juga saldo rekeningnya nilainya berapa, begitu jangan bisa menjawab ya. Maksudnya ya, berapa jenengan membelanjakan untuk
belanja rutin, belanja modal dan sebagainya, ngepek money. Tapi walaupun ngepek, kalau tidak dipersiapkan, ya gelagapan. Ya maka ini kuncinya tadi. Untuk tahun 2023 khusus, ini karena saya menyampaikan secara khusus karena mungkin BPK kapan-kapan sudah hampir sampai, karena ceritanya hari ini mulai lagi. Setelah kemarin HUT Banjarnegara kan kami yang banyak di Indonesia di vlog dimintai data ini dan data itu, terakhir tadi malam kita dimintai data laporan untuk bantuan siswa miskin PSM di kami itu, walaupun sudah beredar dokumen rekodnya sudah kami kumpulkan, tapi masih dibutuhkan juga scan data. Maka pada sekolah-sekolah yang menerima ada 140 sekian SD, kami minta ini sampai dengan tadi malam. Hari ini pagi ini masih ada yang usul. Nah maksud saya, sebelum nanti datang sekali lagi siapapun, dan jangan hanya karena ada BPK gitu nih, jangan hanya karena ada BPK dengan terus ubrak, tapi juga nanti setelah BPK biasanya inspektorat menyusul di belakangnya, dan BPK Badur nanti inspektorat. Pastikan jenengan untuk tahun 2023 memegang kunci data nominal besaran saldo kasku BKU, ya. Saldo akhirnya itu berapa di sana. Kemudian setelah di BKU-nya jenengan baca, terus masuk di memori hafal, kemudian dicek juga di dikorelasikan dengan rekening buku banknya, ya. Jadi berapa saldo di buku rekening itu, pastikan jumlahnya antara saldo di BKU dan di buku rekening sama. Sebenarnya sesimpel itu sebenarnya. Tetapi pun kalau jenengan nggak pernah memantau itu kepada bendahara, ya repot. Sebab nanti BPK datang itu yang dicari pertama siapa? Kepala sekolah. Nah maka kepala sekolah pastikan ketika memberikan respons itu respons yang meyakinkan, jangan kelihatan tampaknya ragu-ragu, geligat-geligut, atau sebentar Pak, saya mau cari bendahara dulu, atau malah jangan-jangan kali bendahara mawon. Waduh, ini bahaya kalau seperti ini. Ya, jadi hadapi tamu dengan lapang dada, dengan tenang, dengan mantap, dengan keyakinan, karena jenengan menguasai. Takut karena tadi jenengan kan yang penting berpegangan kepada apa yang sudah menjadi ketentu. Itu kuncinya sebenarnya di situ. Terus selain akhir tahun 2023, ini fokus utamanya. Biasanya ini sudah disampaikan dari BPK dan juga inspektorat, dan saya hari ini membocorkan dalam arti untuk ditindaklanjuti, disiapkan. Kalau beliau datang misalnya bulan Maret ini, maka beliau biasanya akan menanyakan juga saldo BKU bulan terakhir. Nah sekarang Maret awal nih, apakah saldo BKU akhir bulan Februari sudah dicatatkan oleh bendahara? Jangan pirsa kira-kira kayak ini orang ngerti kayaknya. Tolong setelah ini nanti jenengan cek etok-etoknya jenengan, ya kalau bendahara dia mulai saldo, ya cek. Iya, disitulah jenengan menunjukkan bukan kekuasaan ya, tapi menunjukkan tanggung jawabnya. Tanggung jawab, ya, ngerti
dan memantau tentang pergerakan penggunaan anggaran itu. Jadi saya saldo BKU akhir tiap bulan. Jadi ini bukan hari ini Bu Korwe, kami juga ingin menyampaikan, sudah saya sampaikan ke semua kecamatan, kalau dulu mungkin kepala sekolah kami mintakan untuk di akhir tahunnya saja, akhir tahun harus tahu, sekarang setiap akhir bulan tolong dengan bendahara yakinkan mereka untuk selalu menutup dan menghitung saldo di BKU-nya, kemudian sambil jenengan cek juga buku rekeningnya, atau selalu kawal selalu dalam keadaan yang terkontrol, artinya selalu dalam bulan-bulan itu sinkron. Sederhananya seperti itu, tetapi mungkin ini sekali lagi karena sesuatu yang baru, nanti praktiknya ke sekolah kami mungkin 1-2 SD bisa, tapi selebihnya tentu kami minta bantuan Ibu Korwi dan teman-teman di Wanayasa agar ke sekolah pun nanti kami akan mencoba untuk memastikan pola ini berjalan dengan baik. Itu yang kedua, teman-teman kepala sekolah terkait dengan pengelolaan BOS ya, dan bagaimana perwujudan tanggung jawab kontrol pembukuan kepada bendahara. Terus yang ketiga, menurut saya ini tadi Pak Beling kan ngendiko banyak itu terkait dengan mekanisme bagaimana penggalangan dana dan seterusnya dan seterusnya. Ini kami mengingatkan saja bahwa di dalam anggaran sekolah itu kan selain yang pokok tadi sumbernya adalah dari APBN, yaitu dari BOS, RAPBS kan tidak semata-mata dari BOS karena kebutuhan untuk 1 tahun anggaran, misalnya tahun 2024 ini kan tidak tidak sepenuhnya bisa dicukupi dari BOS, dana BOS, karena kegiatan dari 8 standar itu pasti apalagi kalau sudah menghitung bukan dari 8 standar saja sesuai dengan kebutuhan yang tertulis, tapi juga melihat kebutuhan real di sekolah itu. Misalnya dijumpai kerusakan atau rencana kebutuhan apa. Tadi tugas komite memberikan masukan, memberikan kontrol, memberikan apalagi pertimbangan. Nah, pertimbangan itu dimulai sejak akhir tahun anggaran. Jadi yang kami cek, kami tahu bahwa seluruh ketua komite sudah tanda tangan RAPBS, RKAS yang sekarang menjadi aplikasi rencana kerja anggaran sekolah ARKAS itu seluruh Bapak Ibu ketua komite sudah tanda tangan. Tetapi indikasi yang kami tangkap, Bapak Ibu kepala sekolah itu tampaknya belum menciptakan suasana dialogis dengan komite sehingga tanda tangan itu tidak diawali dengan pembahasan bersama mengenai program-program sekolah 1 tahun ke depan. Ini tadi sudah diingatkan, padahal ternyata fungsi dari komite yang untuk meningkatkan pelayanan mutu pendidikan di sekolah itu memuat 4 tugas. 4 tugas itu penting di awal penyusunan RKAS. Ketua komite memberikan banyak pertimbangan. Jadi harapannya tadi saya tidak detail tadi saya amati, tetapi kita masih sering menemukan di tengah-tengah tahun berjalan itu masih suka ada kegiatan yang namanya kenang-kenangan. Mau lulusan ini biasanya ini karena sekolah itu misalnya musolanya agak rusak, mukenanya butuh banyak di tengah-tengah. Bagaimana kalau lulusan kelas 6 ini memberikan kenang-kenangan? Suka masih seperti itu?
Padahal di keuangan sekolah pengelola tidak ada istilah kenang-kenangan, infak, ya, iya. Yang tadi kita ketahui terkait dengan pendanaan itu di sekolah hanya ada bantuan yang dari pemerintah itu, ya, APBN atau APBD, kemudian sumbangan dan iuran. Tidak boleh ada pungutan. Selain tiga itu, ya, sumbangan, ya, iuran dan bantuan, selain ketiga itu tidak ada, ya, berarti tidak ada di regulasi. Maka besok tidak ada infak, nih. Infak nggih damel mushola, bukan infak, apa sumbangan. Kenang-kenangan nggih